Terus berarti jadi F4, TOP 4 itu F4 dikali sin 37 derajat dikali sama yang R. Sama R. Nah, R-nya itu Iya, dari mana ke mana untuk yang R4? dari A ke B. Dari A ke B karena F4 itu berada di titik B ya. Oke, berarti F4-nya itu sebentar. 50, Pak. 50 ya. Iya, 50 sin 37 berapa? 3/5. 3/5. R4-nya itu berarti jadi dari A ke B ya. 2. Sama dengan 2 meter. Berarti berapa nih? 60, Pak. 60 Newton. Lalu ada tol 5. Tol 5-nya berarti F5 dikali sama R. R yang kelima ya. Iya, F5-nya besarnya 30 Newton dikali dengan 2. R5-nya sama dengan 2 meter. Karena R5 itu berada di titik B juga sama dengan seperti F4 ya. Berarti ini 2 sama dengan 60 Newton. Lalu ada tol 6. Tol 6 itu F6 dikali sama R6. R6. F6-nya 50 Newton. R6-nya Kali berarti dari yang A itu ke yang C ya. AC. Iya, Dari A ke C 4. berarti sampai 4 meter ya. Iya, Pak. Sama dengan 200 meter. Berarti totalnya sigma taunya Sigma tau-nya berarti 200 200 apa? Newton meter. Kenapa cuma 200? Soalnya tadi sama langsungin. Langsung Kan min. Yang langsung mana yang min? yang min itu yang tol 5 Tol 5. Kenapa tol 5 sama dengan min? Atau karena tandanya negatif? Karena searah searah jarum jam. jarum jam ya. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, kalau arahnya searah jarum jam, berarti tandanya itu negatif. Berarti di Negatif. sini jangan langsung hasilnya 200 ya, tapi kita tuliskan dulu. Berarti tol 4 1. sisanya ya Oh iya, tol 4 dikurangi kurangi tol 5 tol 5 ditambah ditambah tol 6. tol 6. Kenapa tol 5-nya dikurangi di sini? Karena dia tandanya negatif. Berarti di sini 60 minus 60 ya ditambah Iya, 200. 200. Hasilnya adalah 200 satuannya 200 Newton meter. Newton meter. Oke. Kenapa di totalnya nggak ada 1, 2, dan 3? Ya karena mereka udah 0 jadi nggak usah kita cantumkan lagi ya. Oke, berarti jangan lupa di sini tol 5-nya dikasih tanda negatif karena dia searah dengan arah jarum jam. Oke, ada pertanyaan teman-teman yang lain? Pak mau nanya. Boleh? Pak itu Zara masih bingung yang tol 4 sama tol 5 kenapa bisa positif sama negatif. Oke. Tol 4, tol 5 kenapa bisa positif dan bisa negatif? Tol 6 juga sebenarnya tandanya positif ya di sini. Nah, karena di tol 4 gitu ya, kita lihat bahwa gayanya itu ke atas. Kalau misalkan Zara ambil tali terus tarik si batangnya ini ke atas. Kira-kira batangnya ini muternya ke atas berlawanan arah jarum jam ya, muter ke sana gitu ya. Atau muternya searah dengan jarum jam. Gimana Zara? F4 nih. Kalau saya ambil nih, kan dia berarti menarik batangnya ke atas gitu ya. Iya nggak? Coba ambil pulpen di depan Zara. Terus Iya udah Pak. terus ambil tarik si pulpennya ke atas. Kalau ke atas gitu ya, berarti pulpennya itu berputarnya berlawanan arah jarum jam. Seperti yang kita sudah sepakati di pertemuan sebelumnya, kalau arah putarnya atau arah putar dari batangnya ini berlawanan arah jarum jam, maka tandanya positif. Tapi kalau arah putarnya searah dengan jarum jam, maka tandanya adalah negatif. Oleh karena itu, TO 4 dan TO 6 tandanya positif, dan TO 5 itu tandanya negatif.
Pak, gimana dengan F1? F1 kan arahnya ke kiri nih. Enggak kalau F1 ini berarti arahnya ke kiri. Apakah dia tandanya positif atau negatif? Nah, kita lihat di sini. F1 itu di sini ada porosnya, F1 tandanya ke situ. Berarti kalau misalkan kalian ambil pulpen gitu ya, terus kalian tarik ke arahnya ke samping ke kiri. Maka kira-kira pulpennya tersebut atau apa yang kalian pegang, batang yang kalian pegang tadi, apakah dia akan berputar atau enggak? Kira-kira berputar enggak tuh? Tidak. Berputar. Kalian ambil pulpen terus kalian tarik ke sebelah kiri. Bukan tarik ke atas atau tarik ke bawah, tapi tariknya ke kiri. Muter enggak kira-kira? Enggak. Enggak. Berarti F1 itu tidak menyebabkan batangnya berputar. Sehingga F1 sebenarnya tidak memiliki momen gaya. Karena dia tidak menyebabkan bendanya berputar. Nah, yang menyebabkan bendanya berputar kalau dia gayanya itu ke atas atau ke bawah atau rada miring seperti F2 dan F4 juga masih bisa menyebabkan benda tersebut berputar. Tetapi F2 dan F3 kenapa 0 juga? Karena dia tidak memiliki jarak atau jaraknya berhimpit, gayanya berhimpit dengan titik porosnya sehingga R-nya itu sama dengan 0. Jadi totalnya tau 2 dan tau 3 itu sama dengan 0. Sedangkan tau 1 itu tidak akan menyebabkan bendanya tersebut berputar. Sehingga bisa kita katakan bahwa momen gaya adalah gaya yang menyebabkan bendanya tersebut bergerak, berotasi, atau berputar. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang momen inersia. Di pembahasan kita mengenai gerak linear atau gerak lurus, terus pembahasan kita juga mengenai hukum Newton, kita kenal istilah yang namanya inersia atau yang disebut juga sebagai kelembaman. Kira-kira masih ingat nggak apa itu artinya kelembaman? Ada yang masih ingat? Lembam atau kelembaman itu apa? Atau inersia itu apa? Kecenderungan sebuah benda biar nggak bergerak, Pak. Iya, seperti yang sudah tertulis ini di bawah nih. Kecenderungan untuk mempertahankan keadaan atau kondisi geraknya. Berarti inersia itu berarti kecenderungan benda untuk mempertahankan kondisi geraknya. Kalau bendanya sedang dalam keadaan diam, maka dia akan cenderung untuk mempertahankan dirinya tetap diam. Kalau misalkan bendanya sedang bergerak, berarti benda tersebut akan cenderung mempertahankan kondisinya tetap bergerak. Nah, di inersia untuk gerak yang lurus itu ditentukan oleh massa dari bendanya. Tetapi pada gerak melingkar namanya tetap inersia, tinggal ditambahin momennya. Itu tidak cuman bergantung dengan massa dari bendanya, tetapi juga dipengaruhi oleh pola distribusi massa terhadap sumbu rotasi yang disebut momen inersia. Apa itu pola distribusi massa terhadap sumbu rotasi? Nanti kita jelaskan di bagian benda tegar. Tetapi untuk saat ini kita bahas dulu bahwa sebuah benda itu mempunyai momen inersia atau inersia yang disebabkan oleh massa benda dan juga dipengaruhi oleh pola distribusinya bergantung terhadap sumbu rotasi. Pola distribusi itu berarti letak massanya berada sejauh apa dari sumbu rotasinya ya. Misalkan saya punya sebuah batang besi gitu ya. Terus saya putar di ujung sini, ini sumbu putarnya di sini. Berarti kan massanya itu, massa dari besinya itu terdistribusi merata gitu ya. Kalau misalkan kita punya besi kan nggak mungkin massanya cuman ada di ujungnya doang, atau cuman ada di bagian porosnya aja gitu ya, atau cuman ada di tengahnya aja, nggak mungkin. Tetapi massa dari besi ini, seluruh bagian dari besi ini punya massa.
Berarti semua masanya terdistribusi dari sepanjang batang besi tadi. Nah, karena kita mau mencari momen inersia, maka kita cari polanya seperti apa. Nah, pola distribusinya berarti kita lihat bahwa berdasarkan sumbu rotasi, maka distribusi dari batang tersebut ini merata sepanjang benda tadi. Nanti kita cari berapa besar momen inersianya yang dilambangkan oleh I besar. Nah, selain dengan benda yang bentuknya seperti ini, bisa jadi kita punya sesuatu gitu ya. Kita punya benda yang bentuknya atau kita anggap sebagai benda titik atau benda partikel, atau kita sebut juga sebagai benda yang cuma kita lihat bahwa bendanya itu punya masanya aja. Kita tidak lihat atau kita bisa abaikan ukurannya, yang penting masanya bisa kelihatan. Misalkan masanya dihubungkan, dua benda ini masanya dihubungkan oleh sebuah tali yang bisa kita abaikan masanya karena talinya ini sangat tipis gitu. Nah, setelah talinya ini kita hubungkan, nah kita putar nih dengan sumbu rotasi tepat di tengah-tengahnya. Maka dua benda ini saling terdistribusi berdasarkan polanya. Yang satu ada di sebelah kanan dari porosnya dan yang satu ada di sebelah kiri dari porosnya. Nanti kita pelajari bagaimana cara menghitung pola momen inersia berdasarkan pola distribusi, baik itu benda yang partikel untuk momen inersia partikel, juga benda dengan pola distribusi yang seperti batang besi ini atau disebutnya sebagai benda yang tegar. Kita gunakan teorema sumbu paralel dan juga teorema atau sumbu maksudnya untuk mencari momen inersianya ada dua cara. Yang pertama dengan momen inersia yang biasa, yaitu baik partikel maupun benda tegar, atau dengan menggunakan teorema sumbu paralel. Oke, kita langsung masuk ke pola momen inersia pada partikel atau benda partikel. Misalkan sebuah benda M, sebuah partikel M, ini berada pada jarak R dari sumbu rotasinya. Ternyata benda partikel ini akhirnya bergerak berotasi, berputar gitu ya, sepanjang lintasan yang ada pada gambar. Nah, berarti kita bisa anggap bahwa masanya ini itu terdistribusi atau memiliki jarak sejauh R terhadap sumbu rotasinya. Nah, untuk mencari besarnya momen inersia dari sebuah partikel yang masanya M terhadap sumbu rotasi yang letaknya atau jaraknya sejauh R, maka momen inersianya dihitung dari I sama dengan M dikalikan dengan jarak dari sumbu rotasinya dikuadratkan. Ini khusus untuk benda yang partikel atau benda yang bisa kita abaikan ukurannya, cuman kita lihat masanya. Artinya benda tersebut kita anggap sebagai benda yang titik ya. Jadi distribusi masanya ya cuman di titik ini aja. Berarti di sepanjang dari sumbu rotasi sampai ke bendanya tersebut nggak ada lagi massa yang terdapat di sepanjang R ini. Bendanya masanya cuman ada di bagian sini aja. Nah, jika terdapat sejumlah partikel, berarti kalau misalkan partikelnya tidak cuman ada M di sini saja, tetapi ada M2 misalkan di sini, lalu ada M3 misalkan di sini, maka kita cari masing-masing inersianya. Dari ini misalkan M2, berarti di sini ada R2, kemudian di sini ada M3, berarti dia punya jarak terhadap sumbunya yaitu R3. Nah, kalau kita mau cari momen inersia totalnya, berarti kita tinggal jumlahkan saja masing-masing inersia dari bendanya. Berarti kalau misalkan ada M1, M2, M3, berarti kita cari dulu I1, I2, dan I3, dan seterusnya, lalu kita jumlahkan. Pak, ada pengaruhnya nggak dia berputar berlawanan arah jarum jam atau berputar searah dengan jarum jam? Nah, ini tidak berpengaruh. Karena momen inersia merupakan kecenderungan benda untuk bergerak sulit, kecenderungan benda untuk mempertahankan kondisi geraknya, maka distribusi
dari masanya itu diambil secara total. Berarti kita tinggal jumlahkan saja masing-masing dari momen inersia yang dimiliki oleh masing-masing benda atau masing-masing partikel tadi. Jadi tidak berpengaruh dia mau muter ke kanan, mau muter ke kiri, tidak ada tanda positif atau negatifnya. Jadi untuk mencari momen inersia partikel total dari benda partikel yang tersebar merata berdasarkan sumbu rotasinya, kita tinggal jumlahkan totalnya saja. Oke, kita ambil contoh. Misalkan bola A memiliki massa 60 gram dan bola B 40 gram dihubungkan dengan batang AB yang sangat tipis yang massanya bisa kita abaikan. Gitu ya. Jadi mereka tuh seolah-olah menyatu gitu ya. Tetapi antara A sama B ini kita anggap tidak ada massa di antara batang ini. Meskipun tidak mungkin terjadi ya, tetapi dalam fisika kita anggap saja untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi massanya itu cuma ada di bagian A dan ada di bagian B saja. Artinya kedua benda ini bisa kita anggap sebagai benda partikel. Di sini ada partikel A dan partikel B yang terhubung dan akan diputar melalui poros yang ada di P. Dari poros ke benda atau partikel A itu memiliki jarak 15 cm dan dari poros ke partikel B memiliki jarak 5 cm. Jika kedua bola diputar dengan sumbu putar di P, maka momen inersia sistem atau momen inersia totalnya berapa? Dari sini kita tuliskan dulu apa-apa aja yang diketahui di soal. Yang pertama adalah massa A-nya yaitu 60 gram. Kemudian massa B-nya adalah 40 gram. Dan jarak antara poros dengan A-nya yaitu 15 cm. Dan jarak antara poros dengan massa B-nya yaitu 5 cm. Oh ya, saya lupa untuk memberikan keterangan di sini ya. Sebentar, saya kasih keterangan dulu. Kalau I itu adalah momen inersia. Satuannya adalah kilogram dikali dengan meter kuadrat. Kemudian M adalah massa partikelnya. Satuannya adalah kilogram. Kemudian R adalah jarak partikel ke poros. Satuannya adalah meter. Oke, kita lihat di sini bahwa yang diketahui pada soal ternyata satuannya belum satuan internasional. Oleh karena itu kita ubah dulu masing-masing satuannya menjadi satuan internasional. Di mana massa dari gram harus jadi kilogram. Kira-kira 60 gram berapa kilogram? 0,06. 0,06. 40 gram? 0,04. 15 cm ke meter? 0,515. Sedangkan RB-nya 0,05. 05. Oke, yang ditanyakan adalah momen inersia total dari sistem tersebut. Karena pada sistem ini ada dua buah benda, berarti kita cari momen inersia sistemnya dari inersia benda yang A dan inersia benda yang B. Inersia benda yang B gitu. Kita cari dulu momen inersia dari benda A, di mana momen inersia itu adalah massa bendanya dikalikan dengan jarak dari bendanya terhadap porosnya. Karena di sini massa partikelnya adalah A, ininya RA. Jangan lupa dikuadratkan. Massa benda A-nya adalah 0,06 kg. Dikali dengan massa B-nya adalah jaraknya adalah 0,15 meter. Ini berapa kita cari ya. Kemudian inersia dari B itu adalah massa dari B-nya dikali dengan jarak antara B dengan porosnya dikuadratkan. Massanya adalah 0,04 sedangkan jaraknya adalah 0,05.
Nanti dicari berapa. Kemudian kita cari sigma I-nya atau momen inersia totalnya. Tinggal kita jumlahkan saja IA ditambah dengan IB. Nah, ini hasilnya adalah sekitar 14,5 dikali 10 pangkat negatif 4 kg meter kuadrat. Atau pilihan jawaban C. Kenapa pakai 10 pangkat negatif 4? Ini berarti nanti kita ubah jadi 6 kali 10 pangkat negatif 2. Ini juga sama. 15 kali 10 pangkat negatif 2. Ini juga sama dalam bentuk itu. Supaya lebih mudah kita mengkalikannya. Oke, sampai di momen inersia partikel. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bapak. Kalau gitu kita lanjutkan ke momen inersia pada benda tegar. Saya jelaskan dulu bahwa benda tegar merupakan benda yang memiliki distribusi massa yang kontinu. Benda tegar itu ada distribusi massanya yang merata atau kontinu di seluruh bagian bendanya. Artinya ketika benda tersebut kita timbang di titik manapun, semua titik dari bagian benda tersebut memiliki massa yang sama. Oke. Misalkan saya punya benda seperti gambar berikut ini, seperti buah pir ya. Nah, anggap saja buah pirnya itu semua bagian dalam buah pirnya itu memiliki massa yang merata atau sama. Ini kayaknya kalau misalkan kita ambil buah pir, ini nggak bisa kita jadikan contoh ya, karena buah pir itu di dalamnya ada bijinya, dan itu agak kopong sedikit ya kalau di bagian bijinya gitu ya. Berarti itu massanya tidak merata. Kita ambil saja ini contohnya seperti bola bowling lah. Bola bowling itu dibuat dari bagian yang padat gitu ya. Jadi semua bagian dari bola bowlingnya itu memiliki massa yang sama. Nah, bola bowlingnya ini dicoba untuk diputar pada poros O. Ini ada sumbu putar pada poros O. Dan ternyata bola bowling ini memiliki sejumlah besar elemen massa di bagian yang DM. Atau bisa disebut juga bahwa pusat massa dari bola bowlingnya ini adalah di titik yang ini nih. Ini pusat massa dari bendanya ada di titik sini. Oke, kenapa pusat massanya ada di sini? Karena kalau kita timbang gitu ya, kalau kita ukur, ternyata massanya itu sebagian besar berkumpul di bagian tengah-tengah sini, di bagian titik ini. Sehingga kita bisa bilang bahwa massanya itu semuanya berpusat pada titik ini. Sama seperti manusia gitu ya, kita itu massanya tidak tersebar merata ya, karena kepala kita ukurannya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan badan kita. Terus kaki dan tangan kita juga akan lebih kecil dibandingkan dengan badan kita. Sedangkan di dalam badan kita itu terdiri dari di dalamnya ada berbagai macam organ. Sedangkan di tangan, kaki maupun kepala itu organnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di dalam badan kita. Sehingga pusat massa dari manusia biasanya itu tidak jauh dari pusar. Di titik itulah kebanyakan massa kita berkumpul. Sehingga kalau kita diminta untuk digantung di pusat massanya atau tepat di pusarnya gitu ya. Misalkan tubuh manusia digantung pas diambil di pusat massanya gitu ya. Di pusarnya maksudnya. Nah, maka manusia tersebut akan bisa seimbang bagian atasnya dan bagian bawahnya. Oke, dengan mengetahui pusat massanya ada di sini, sejumlah
sebagian besar elemen masanya berada di DM dan jaraknya dari DM dari porosnya itu sejauh R, maka untuk inersia benda yang tegar, tadi kan untuk inersia benda partikel I-nya sama dengan mr kuadrat ya. Sedangkan untuk benda yang tegar, karena masanya itu tersebar merata, tetapi sebagian besar masanya berada di tengah-tengah. Tapi bukan berarti di bagian sini, di bagian X ini nggak ada masanya, masih ada masanya. Di bagian sana juga masih ada masanya, tetapi sebagian besar terkumpul di tengah-tengah. Nah, untuk mencari inersia dari benda yang bentuknya seperti ini, yang distribusi massanya seperti ini, itu kita cari dengan menggunakan persamaan integral. Di mana integral dari R kuadrat dikali dengan pusat massa dari pusat massanya, atau diferensiasi massa, atau istilahnya distribusi massanya. Nah, persamaan atau perhitungan secara integral mungkin kalian akan dapatkan di kelas 11 di semester pertama akhir. Kalau enggak per semester kedua awal. Nah, untuk mempermudah, kita lihat beberapa benda yang memiliki, nanti kita lihat beberapa benda yang sudah memiliki perhitungan secara khusus ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi biasanya benda-benda tersebut nanti yang banyak digunakan untuk soal-soal seperti soal UN atau SBMPTN. Tapi kita masuk dulu ke teorema, ini seperti ini, momen inersia benda tegar. Nah, kalau misalkan benda bentuknya seperti ini, maka kita cari dengan, atau benda bentuknya tidak diketahui gitu ya, maka kita harus terpaksa cari menggunakan persamaan integral dari R kuadrat dikali dengan DM. Tetapi untuk beberapa benda yang memiliki bentuk yang khusus, atau bentuk yang seperti ini, contoh-contohnya ya, seperti yang pertama adalah batang silinder. Kemudian ada batang silinder. Oke, yang pertama ada batang silinder tapi porosnya melalui dari batangnya. Artinya porosnya ada di tengah-tengah nih. Berarti muternya seperti itu. Nah, kemudian ada batang silinder yang porosnya melalui ujung. Berarti porosnya ada di salah satu ujungnya. Maka persamaan inersianya itu sama dengan 1/12 M dikali dengan panjang dari batang silinder tersebut. Ini juga sama 1/3, tetapi ini jadi 1/3 kali M dikali dengan panjang batang silinder tersebut. Kalau misalkan bentuknya pelat segi 4, tetapi porosnya itu tepat di tengah-tengah melalui bidang dari segi 4-nya tersebut, maka persamaannya jadi seperti ini. Untuk pelat segi 4 yang tipis, yang porosnya berada di salah satu sisinya, kalau di sini sisinya ada di sisi panjang ya porosnya, maka persamaannya jadi 1/3 M dikali dengan A. Kenapa M dikali dengan A? Karena karena di sini distribusi dari masanya itu sepanjang A-nya, karena porosnya ada di sini, muternya berarti ke atas gitu ya. Berarti sepanjang A-nya ini berarti ada masanya, maka persamaannya jadi M dikali dengan A. Pak, gimana kalau misalkan porosnya ada di sini nih? Nah, berarti kita ganti aja. Karena di sini porosnya ada di bagian sisi yang sebelah sana, berarti kita muternya itu kan ke situ tuh. Kita muternya itu bagian yang paling jauhnya, maka distribusi masanya berarti sepanjang B. Kita ganti aja, jadi I-nya sama dengan 1/3 dikali M dikali dengan B. Nah, ini kalau misalkan silinder berongga tetapi rongganya itu cukup tebal. Contohnya misalkan apa ya contohnya? Lakban gitu ya. Lakban kan kita bisa lihat bahwa dia itu punya ketebalan tertentu. Maka untuk silinder yang mempunyai ketebalan tertentu, kita pakai persamaan yang ini. Ini saya tulis ulang ya, Kak, mungkin terlalu kecil. I sama dengan setengah M
dikali dengan R. Ini harusnya, oh ini kayaknya ada kesalahan penulisan nih. Harusnya adalah R2 kuadrat dikurangi dengan R1 kuadrat. R2 itu apa? R1 itu apa? R1 itu yang dari porosnya ke sisi yang dalam nih. Sedangkan R2 adalah dari poros ke jarak dari poros ke sisi yang luarnya. Berarti kalau kita kurangi R2 kurangi R1 berarti adalah hasil dari tebal si silinder berongganya tadi. Berarti ini sama dengan I sama dengan setengah dikali M dikalikan dengan ketebalan. Tapi jangan lupa ini kuadrat ya ketebalannya. Kemudian ada silinder yang pejal. Kalau silinder pejal berarti seperti cakram. Cakram itu seperti silinder gitu ya. Tetapi padat. Contohnya apa ya? Ya pokoknya cakram bentuknya atau silinder padat, silinder tetapi seluruh bagiannya itu padat, tidak ada rongganya, tidak ada bagian-bagian yang bolong. Semuanya padat. Nah, kalau silinder pejal maka I-nya itu sama dengan, ini salah ya. Harusnya I-nya sama dengan setengah dikali dengan M dikali dengan jari-jari dari silindernya tersebut dikuadratkan. Kemudian kalau misalkan silindernya tipis tetapi berongga. Silindernya berongga tapi tipis. Ini seperti kita menggulung kertas ya. Karena kita sulit untuk menghitung ketebalan kertas, maka kita anggap sebagai tipis gitu ya. Maka bisa kita cari silinder momen inersia dari silinder tipis yang berongga tadi menggunakan M dikali dengan R kuadrat. Nah, kemudian ada bola pejal. Bola pejal itu berarti seperti bola bekel ya, bola karet yang bekel itu seluruh bagiannya itu kan terbuat dari karet, tidak ada udara di dalam dari bola tersebut. Sehingga seluruh bagiannya itu padat. Itu sebutnya bola pejal. Maka I-nya sama dengan 2/5 MR kuadrat. Kemudian bola tipis berongga seperti bola pada umumnya yang di dalamnya ada udaranya, maka kita gunakan persamaan I sama dengan 2/3 MR kuadrat. Nah, kalau kalian bisa lihat bahwa di sini ada 1/12, 1/3, 1/12, 1/3, terus ada 1/2, 1/2, terus di sini ada 1, maksudnya di sini ya, 2/5 dan 2/3. Ini kan kalau kita ambil dari persamaan momen inersia I sama dengan MR kuadrat, maka kita bisa anggap angka-angka yang di depan merupakan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing benda tersebut. Kalau bendanya berupa silinder, maka kalau nggak pakai 1/12 ya 1/3. Gitu ya. Kalau bola pejal berarti pakainya 2/5. Kalau bola tipis berarti pakainya 2/3. Atau bisa kita sebutkan bahwa angka yang ada di depannya itu merupakan koefisien ataukah dari momen inersia benda tersebut. Momen inersia benda tersebut. Sehingga kalau kita mau menghafalkan besar momen inersia untuk masing-masing bendanya, kita karena di sini angkanya berbeda-beda, kita masukkan saja koefisien dikali dengan M dikali dengan R kuadrat untuk beberapa benda yang memiliki yang bentuknya adalah silinder maupun bola. Kalau misalkan bentuknya adalah batang, berarti K dikali M dikali dengan L dikuadratkan. L itu berarti panjang dari batangnya. Satuannya adalah meter. Sedangkan R biasanya itu didefinisikan sebagai jari-jari dari bola atau silindernya. Satuannya juga meter. Nah, untuk beberapa benda seperti batang silinder dan bola pejal maupun silinder pejal, itu biasanya sering banget keluar di soal-soal ujian, baik itu ujian nasional maupun SBMPTN.
Jadi kalau misalkan mau gampang itu cukup dihafalkan saja angka koefisien di depannya. Nah, gimana kalau misalkan kita punya tadi ya, punya ini kan sudah baku nih apa namanya rumus-rumus yang ada di sini untuk beberapa benda. Tetapi gimana kalau misalkan kita iseng menggeser si apa namanya porosnya menjadi menjadi berbeda dengan poros yang ada di sini. Kalau di sini porosnya di sini ada yang pertama batang silinder, porosnya tepat di tengah-tengah dari batangnya atau porosnya berada di ujungnya. Nah, gimana kalau misalkan porosnya itu kita geser sampai ke daerah di antara ujung sampai tengah-tengahnya atau di sekitaran sini. Contohnya ada di gambar sini. Nah, gimana kalau misalkan tengah-tengahnya misalkan ada di bagian sini sumbunya, sumbu di tepat di tengah-tengahnya. Nah, si sumbunya ini kita geser sejauh D, tetapi belum sampai ujung. Berarti kan kalau belum sampai ujung nggak bisa kita pakai yang 1/3. Atau karena dia tidak di tengah berarti nggak bisa kita pakai 1/12. Oleh karena itu kita gunakan namanya adalah teorema sumbu paralel. Nah, kita dapat menghitung momen inersia terhadap ini sembarang ya, sembarang sumbu rotasi yang paralel dengan sumbu pusat massa. Dengan cara yang pertama kita cari dulu momen inersia pada batang atau pusat massa dari batangnya tersebut. Kemudian kita jumlahkan dengan massa dikali dengan pergeseran dari sumbu rotasinya tersebut. Jadi kita cari dulu I di pusat massanya, karena di sini pusat massanya ada di tengah-tengah, berarti kita pakai awalnya I sama dengan IPM-nya gitu ya, sama dengan 1/12 ml kuadrat maksudnya, terus ditambah dengan M dikali dengan D kuadrat. M-nya itu merupakan massa dari batangnya, L adalah panjang dari batangnya, dan D adalah pergeseran dari titik porosnya ke poros yang baru. Kita ambil contoh soalnya. Diberikan sebuah batang tipis dengan panjang 4 meter dan bermassa 240 gram seperti gambar berikut. Jika momen inersia dengan poros di pusat massa batang adalah 1/12 ml kuadrat, tentukan besar momen inersia batang jika poros digeser ke kanan sejauh 1 meter. Kita tuliskan dulu yang diketahui di soalnya. Ada panjang dari batangnya yaitu 4 meter, massanya adalah 240 gram. Kemudian kita sudah tahu bahwa I di pusat massanya adalah 1/12 ml kuadrat dan pergeserannya itu sejauh 1 meter. Sekarang yang ditanya kalau misalkan berapakah momen inersia bendanya kalau misalkan dia digeserkan sumbunya sejauh 1 meter atau berada pada sumbu poros D sekalian. Sekarang. Maka kita bisa gunakan teorema sumbu sejajar, di mana untuk mencari momen inersia pada teorema sumbu sejajar itu sama dengan I pada pusat massanya ditambahkan dengan M dikali dengan pergeseran kuadrat. Nah, dari dari yang diketahui ternyata masih ada yang belum internasional satuannya. 240 gram kalau kita ubah berarti menjadi 0,24 kg. Oke, kalau gitu kita cari dulu besar I pusat massanya. Dengan I pusat massa sama dengan 1/12 dikali dengan M dikali dengan panjang batangnya dikuadratkan. 1/12 dikali 0,24 dikali dengan panjang batangnya adalah 4 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Maka I pusat massanya jadi berapa tuh? Ini berarti 0,02 ya. Iya, 24 dibagi 12 kan jadinya 2. Tapi di 0,24 jadinya 0,02 dikali 16 berarti 0,32
kg meter kuadrat. Ini I pusat masanya sebesar 0,32 kg meter kuadrat. Kemudian kita cari besarnya, inersianya, yaitu ditambahkan dengan masanya 0,24 dikalikan dengan pergeserannya yaitu 1 meter dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,56 kg meter kuadrat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Mengenai momen inersia pada benda tegar. Tidak ada, Bapak. Cukup, Pak. Oke, kalau gitu kita bisa lanjutkan. Oh, ini pembahasan yang tadi ya. Hasilnya 0,56 kg meter kuadrat. Ini bukan. Oke. Kita lanjutkan ke hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Misalkan ada benda partikel M yang bermasa M maksudnya ditarik oleh gaya F sehingga dia akhirnya bergerak melingkar atau berputar sepanjang lintasan yang ada pada gambar. Jarak antara benda dengan porosnya itu sejauh R. Maka kita dapatkan bahwa F tadi, F yang di sini, menyebabkan benda ini bergerak berputar atau bergerak melingkar, sehingga gaya ini akan menimbulkan momen gaya atau torsi. Dari persamaan momen gaya, tau sama dengan R dikali dengan F. Nah, tapi karena F-nya tersebut merupakan F yang lurus gitu ya. Kan ketika bendanya benda partikelnya ada di bagian sini, kan gayanya itu nggak mesti harus tidak sama arahnya ke atas gitu, tetapi gayanya akan berubah arahnya ke situ. Nah, karena ada perubahan arah, ingat bahwa perubahan kondisi gerak itu menimbulkan percepatan, baik itu kondisi besar kecepatannya dari kondisi diam ke bergerak, ataupun berubah arahnya karena percepatan merupakan arah gitu ya. Gaya juga merupakan besaran vektor dan gaya juga merupakan besaran vektor. Berarti ada yang menyebabkan benda tersebut, gaya tersebut berubah arahnya. Nah, perubahan arahnya itu disebabkan oleh adanya percepatan tangensial. Gaya tadi akan dipengaruhi oleh percepatan tangensial sehingga arahnya terus berubah. Nah, karena percepatan tangensial itu menyebabkan gaya dan berubah arah terhadap benda bermassa tadi, atau kita ambil dari hukum Newton. Ini hukum 2 Newton ya. Bahwa percepatan ditimbulkan terhadap gaya yang selalu berubah dibagi dengan massanya. Atau gaya tadi diakibatkan oleh adanya percepatan tangensial. Sehingga kita bisa ganti F yang ada di momen gaya, atau saya bisa distribusikan F yang berada di momen gaya menjadi percepatan akibat perubahan arah dari gayanya tadi. Sehingga dapatkan bahwa tau sama dengan R dikali M dikali dengan percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial yang merubah arah dari F tadi itu kita deskripsikan atau merupakan deskripsi dari besarnya R atau besarnya jari-jari dari lintasannya dikalikan dengan percepatan sudut untuk gerak melingkar. Di mana percepatan sudut itu berarti yang mempengaruhi apakah bendanya itu akan semakin cepat atau semakin lambat ketika dia bergerak melingkar. Jadi percepatan tangensial itu berfungsi untuk merubah arahnya, sedangkan percepatan sudut untuk berfungsi untuk merubah kecepatan ketika dia bergerak melingkar, apakah
dia semakin cepat atau semakin lambat. Nah, dari persamaan percepatan tangensial atau hubungan antara percepatan tangensial dan percepatan sudut, kita dapatkan bahwa percepatan tangensial sama dengan jari-jari lintasannya dikalikan dengan percepatan sudut. Sehingga bisa saya distribusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan tau tadi. Sehingga kita dapatkan bahwa taunya jadi M dikali R kuadrat dikalikan dengan percepatan sudut. Saya kasih keterangan di sini bahwa alfa merupakan percepatan sudut. Oke. Satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Nah, kita tahu bahwa mr kuadrat itu merupakan sebuah momen inersia yang dimiliki oleh benda. Sehingga mr kuadrat tadi bisa kita ganti menjadi I. Oleh karena itu persamaannya jadi tau sama dengan I dikalikan dengan alfa. Atau bisa kita dapatkan hubungan antara tau atau momen gaya dengan percepatan sudut. Tau sama dengan I dikali alfa atau tau akan sebanding dengan percepatan sudutnya dan tau akan sebanding juga dengan besarnya momen inersia yang dimiliki oleh benda tersebut. Sehingga ketika tau-nya itu ketika gerakannya semakin cepat, maka torsinya juga akan semakin cepat. Maksudnya alfanya itu semakin cepat, percepatan sudutnya semakin besar. Itu maka torsinya juga akan semakin besar. Dan ketika momen inersianya besar, maka torsinya juga ikut membesar. Kita ambil contoh soalnya di sini. Sebuah katrol silinder pejal. Jadi di sini ada katrol yang bentuknya itu silinder pejal. Berarti bentuknya silinder dan padat. Memiliki massa 4 kg berjari-jari 20 cm. Dihubungkan dengan dua buah massa. Yang pertama ada massa 1 yaitu sebesar 5 kg dan massa 2 sebesar 3 kg. Massa 1 ini salah ya. Kebalik nih. Massa 1 itu 3 kg dan massa 2 5 kg. Ini dicoret itu karena salah. Dalam kondisi tertahan kemudian dilepaskan. Jadi pada awalnya ditahan kemudian dilepaskan. Jika lantai di bawah M1 ini licin, maka tentukan percepatan gerak kedua massa. Dicari percepatan total atau percepatan ketika benda tersebut. Nah, ketika dilepaskan kan kemungkinan besar adalah benda M1-nya ini akan bergerak ke kanan karena tertarik oleh M2 yang jatuh akibat adanya gaya berat. Nah, kasus seperti ini pernah kita bahas di materi tentang hukum Newton. Tetapi pada saat itu ada pernyataan bahwa massa katrol bisa diabaikan. Oleh karena itu kita tinjaunya hanya bagian benda M1 dan benda M2 saja. Tetapi karena kita sudah belajar dinamika rotasi untuk hari ini, maka massa katrol atau bentuk katrolnya juga ini harus kita tinjau. Karena ketika mereka bergerak gitu ya, M1 dan M2 ini bergerak, ini menyebabkan katrolnya ikut berputar. Nah, ketika katrolnya berputar, karena dia memiliki momen inersia katrolnya, maka akan mempengaruhi besar percepatan total yang dihasilkan oleh kedua buah benda yang bergerak ini. Oleh karena itu, kita coba cari besarnya percepatan total dari kedua benda tadi. Kalau ada atau kalau dipengaruhi oleh sebuah katrol yang bentuknya silinder pejal dan memiliki massa 4 kg berjari-jari 20 cm. Oke, kita tuliskan dulu apa-apa aja yang diketahui di soal. Diketahui massa 1 yaitu 3 kg. Massa 2 yaitu adalah 5 kg. Massa katrolnya saya tuliskan di sini huruf M kecil dan ini huruf M besar supaya membedakan antara
massa katrol dengan massa benda 4 kg. Jari-jari katrolnya adalah 20 cm. Ini saya ubah jadi 0,2 meter. Yang ditanya adalah percepatan total dari sistem tersebut. Maka kita jawabnya dengan cara yang hampir sama atau bahkan sama persis dengan apa yang kita sudah gunakan di bab mengenai hukum Newton. Yaitu kita tinjau satu persatu gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Karena ada 3 bendanya, maka kita tinjau 3-3-nya. Di sini benda katrolnya ini kita tinjau juga karena dia bentuknya atau dia kita tidak bisa abaikan. Kalau di bab tentang hukum Newton itu ada pernyataan bahwa massa katrolnya bisa diabaikan, maka kita cukup meninjau benda pertama dan benda keduanya saja. Tetapi karena di sini benda atau katrolnya ini tidak bisa kita abaikan, maka kita ikut tinjau juga. Nanti gaya yang bekerja pada katrolnya. Oke, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada katrolnya ini. Yang pertama kita gambarkan pada benda M2. Nah, di sini benda M2 itu tergantung, berarti harus ada yang menahan supaya bendanya ini enggak jatuh tiba-tiba gitu. Berarti di sini ada gaya tegang tali T2 yang menahan supaya benda ini tidak jatuh. Tetapi karena dia dilepaskan gitu ya, maka benda ini tetap lama-lama turun ke bawah disebabkan oleh adanya gaya berat atau gaya gravitasi, yaitu sebesar W. Jadi di benda M2 itu ada 2 buah gaya yang bekerja, ada T2 yang arahnya ke atas dan ada M2 yang arahnya ke bawah. Kemudian ada benda pertama atau benda M1. Nah, benda M1 ini kalau misalkan sistemnya benda M2 bergerak ke bawah, maka M1 akan tertarik ke kanan. Kemudian karena lantainya licin, maka tidak ada gesekan yang terjadi. Berarti di sini tidak ada gaya yang melawan dari gaya tarik yang disebabkan oleh M2 tadi. Saya namakan di sini adalah T1. Jadi benda yang satu ini karena lantainya licin ya, tidak kasar, gaya gesekan muncul atau timbul karena adanya gesekan atau karena permukaan dari lantainya itu kasar dan bergesekan dengan bendanya. Tetapi karena kita anggap sebagai permukaannya ini licin, maka tidak akan muncul gaya gesekan. Berarti di M1 cuma ada satu gaya, yaitu berupa T1. Nah, kemudian kita tinjau untuk benda katrolnya. Sekarang kita lihat bahwa di katrol, ketika bendanya ini, benda M1 M2-nya ini bergerak, M2 itu bergerak ke bawah, gitu ya, maka seolah-olah katrolnya ini saya gambarkan secara ulang ya. Saya gambarkan lagi di sini supaya mudah. Ini talinya. Oke. Sorry. Itu tali yang menghubungkan antara M1 dan M2. Nah, kita lihat bahwa kalau misalkan arah geraknya ke bawah gitu ya, lama-lama jatuh, maka si katrol ini akan ikut berputar. Mutarnya kemana nih kalau jatuhnya ke bawah? Oh, ternyata muternya dia si gaya benda M2-nya tadi yang disebabkan oleh T2 tadi akan menyebabkan katrolnya berputar searah dengan jarum jam. Berarti di sini tandanya adalah negatif. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di sini ada T1 yang arahnya kebalikannya dari T2, kalau kita tarik ke sebelah kiri berarti dia katrolnya akan menyebabkan katrolnya bergerak berlawanan arah jarum jam. Berarti di sini ada bukan tau 2 ya, tapi bukan T2 tapi tau 2. Di sini berarti ada tau 1 yang menyebabkan bendanya atau katrolnya berputar berlawanan arah jarum jam yang tandanya positif. Saya tuliskan ulang di sini supaya jelas. Sini negatif tau 2. Berarti ada 3
buah benda yang masing-masing sudah kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Lalu kita tinjau, kita masukkan ke dalam persamaan bahwa M1 itu hanya ditarik oleh sebuah T1. Maka ketika kita masukkan ke dalam persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A, maka cuman ada T1 sama dengan M dikali A. T1-nya akan jadi M1-nya adalah 3, karena A-nya yang kita cari maka kita tinggalkan seperti ini. Ini adalah persamaan 1 atau di sini sebutnya persamaan 3. Kemudian di M2 atau di benda yang kedua, selain ada T2 atau tegangan tali yang ke atas, ada juga gaya berat yang ke bawah. Karena arah geraknya ke bawah, berarti yang W2 ini nilainya positif dan T2 nilainya negatif. Maka di sini W2-nya di depan dan T2-nya negatif ya. Maka kita dapatkan persamaan bahwa T2 akan sama dengan 50 dikurangi 5A. Lalu kita tinjau katrolnya, di mana di katrol ada 2 buah torsi yang bekerja. Yang pertama ada T2 dan ada T1. T2 arahnya berlawanan jarum jam ya, dan T1 arahnya searah jarum jam. Oh, berarti saya salah menggambarkan di sini nih. Ini arahnya ke atas ya, ini arahnya ke bawah. Sorry. Saya salah menggambarkan arah gayanya. Oke, harusnya ini gayanya T2 kan arahnya ke atas ya tadi gayanya. Kalau misalkan kita dorong ke sana berarti dia menyebabkan arahnya searah berlawanan arah jarum jam, berarti T2 positif. Karena ini arahnya ke situ berarti T1-nya itu negatif. Oke, saya salah ngasih tanda di situ. Di sini itu berarti ada tau 2 dikurangi dengan tau 1 sama dengan I dikali dengan alfa. Ini diambil dari hubungan antara torsi atau momen gaya dengan percepatan sudut. Karena tau itu sama dengan F dikali dengan R ya, maka untuk tau 1 karena gaya yang bekerjanya adalah T1 ya dikali dengan jari-jari dari katrolnya R. Kemudian tau 2 berarti gaya tegangan tali T2 dikali dengan jari-jari katrolnya. Kalau saya masukkan berarti tau 2 dikurangi tau 1 akan sama dengan berapa gitu ya. Maka jadinya T2 dikali dengan R dikurangi dengan T1 dikali dengan R. Nah, karena ini sama-sama dikali R, maka saya gabungkan T2 dikurangi T1 dikali dengan R. Nah, ini jadinya seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa katrol itu bentuknya adalah silinder pejal. Di mana silinder pejal itu memiliki momen inersia sebesar koefisiennya 1/2 dikali dengan M dikali dengan jari-jarinya dikuadratkan. Oleh karena itu saya masukkan ke sini. Dan kita tahu bahwa alfa itu merupakan percepatan sudut. Itu kan kita tahu bahwa A tangen sial akan sama dengan R dikali dengan alfa. Berarti kalau kita cari alfa akan sama dengan A tangen sial dibagi dengan R. Begitu juga dengan ini, maka kita masukkan besarnya alfanya sama dengan A dibagi dengan R atau jari-jarinya. Lalu kita masukkan persamaannya. Ini selesaikan dulu ruas yang sebelah kanan. Kita dapatkan di ruas sebelah kanan sama dengan 1/2 dikalikan dengan 4. 4 itu adalah massa dari katrolnya. Setengah kali 4 jadi 2 dikalikan dengan A. Maka kita dapatkan persamaan T2 minus T1 akan sama dengan 2 dikali dengan A. Di persamaan sebelumnya kita dapatkan T1-nya berapa? T1-nya berupa persamaan dan T2-nya juga berupa persamaan. Dengan cara mendistribusikan kita masukkan semuanya. Atau boleh juga kita gunakan eliminasi. Boleh, dan didapatkan bahwa A-nya atau percepatan sistem totalnya adalah 5 meter per sekon kuadrat.
Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai hubungan antara percepatan sudut dengan momen gaya? Tidak ada, Bapak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk energi dan usaha, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita akhiri, tolong aktifkan kameranya untuk bisa saya screenshot sebagai bukti pertemuan kita. Silakan bagi yang bisa mengaktifkan kamera. Bagi yang ada kendala mengenai kameranya, boleh memberikan respon. Saya screenshot sekarang. Oke, terima kasih. Boleh ditutup kembali. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.